gila itu untuk menolong mereka dan bantu Andy yang sedang dalam bahaya. Namun Lee menyuruh Erin dan Pepper untuk tetap terak di tempat dan tidak memperdulikan ucapan Erin sedikit pun. Psikopat sadis itu selesai menguliti wajah Eric dan memakaikannya sebagai topeng untuk wajahnya sendiri. Karena itulah dia mendapat julukan sebagai The Leader Face. Sementara itu, Lee menyuruh Morgan untuk masuk ke dalam mobil. Metode interogasi Lee benar-benar gila dan tak masuk akal. Lee malah menyuruh Morgan untuk memperagakan aksi bagaimana Lauren melakukan aksi bundirnya. Menurut Lee, posisi tubuh Lauren tidak sama persis dengan bekas tembakan di mobil para pemuda Rasta ini. Morgan yang ketakutan setengah mati pada awalnya menuruti setiap perintah dari Lee. Namun ketika Lee menyuruh Morgan untuk masukkan pistol ke dalam kerongkongannya persis seperti yang dilakukan Lauren, nyali Morgan pun tiba-tiba muncul dan dirinya melakukan perlawanan balik. Morgan mengancam Lee untuk menuruti setiap perintahnya jika tidak ingin kepalanya meledak. Lee tahu bahwa Morgan hanyalah seorang pemuda bermulut besar, namun tidak kalau soal nyali. Lee pun memerintahkan Morgan untuk membunuhnya saja jika dia memiliki nyali untuk menghabisinya. Erin meminta Morgan untuk meletakkan senjatanya, tetapi Pepper yang sudah muak dengan tingkah laku Sheriff Lee pun menyuruh Morgan untuk segera menghabisi Sheriff gila itu. Namun peluru di pistol Morgan ternyata kosong, dan hal itu membuat Lee pun mengancam Morgan dengan tuduhan baru bahwa Morgan sudah berusaha untuk membunuh seorang sheriff. Morgan yang sudah masuk mobil patroli mencoba membujuk Lee dengan akan menyerahkan tiket konser musik pada Lee. Namun Lee menganggap bahwa itu adalah pelanggaran hukum lain yang dilakukan Morgan karena telah mencoba menjawab seorang sheriff. Lee pun menghajar Morgan sampai giginya patah dan kacamata pun ikut terlepas. Melalui radio, Lee juga memerintahkan seseorang untuk segera menyusul Pepper dan Erin di jalan Cranford. Ternyata Lee membawa Morgan ke markas PKK alias Persatuan Keluarga Kopet yang tak lain adalah rumah dari Sugi. Lee ternyata selama ini merupakan keluarga dari si Kopet Shinso. Dengan menggunakan keterampilan sebagai mantan napi, Erin berhasil menghidupkan mobil milik Eric walaupun tanpa kunci mobil. Namun kegembiraan Erin dan Pepper hanya berlangsung sebentar saja setelah si Kopet Shinso mendatangi mereka dan mengobrak-abrik mobil butut itu. Dengan mudah si Kopet sadis itu menganiaya dua gadis cantik ini. Erin terdesak setelah rambut glowingnya dijambak oleh sang Kopet. Namun entah mengapa, mungkin karena arahan sang sutradara, si Kopet itu malah membunuh Pepper terlebih dahulu. Erin begitu sedih dan ketakutan setelah melihat wajah Eric dijadikan topeng oleh si Kopet legendaris, The Leader Face. Erin pun berlari secepat kilat dari kejaran si pembunuh sadis itu dan minta pertolongan pada penduduk lokal. Rumah Van yang Erin datangi untuk minta bantuan dihuni oleh dua orang wanita, namun mereka juga memiliki gelagat yang mencurigakan. Erin meminta tolong mereka untuk segera menghubungi polisi agar bisa mendapatkan bantuan. Namun si wanita kurus memberikan teh rasa amar pada Erin dan mintanya untuk tetap tenang dalam situasi gawat ini. Wanita itu menjelaskan bahwa sang Kopet dulunya adalah seorang anak yang baik dan manis. Namun suatu hari dia terkena penyakit kulit aneh yang membuat dia jadi bertransformasi menjadi si Kopet legend. Erin pun menyadari bahwa kedua wanita ini adalah komplotan dari keluarga Kopet. Erin juga mengetahui wanita itu ternyata memiliki pesawat telepon dan si wanita kursi itu juga telah menculik seorang bayi. Namun semuanya sudah terlambat karena Erin sudah meminum teh cap OT itu. Erin sadarkan diri setelah Sheriff Lee menuangkan miras ke wajahnya. Dengan tidak mengenakan dalaman, entah apa yang telah dilakukan oleh murid sekaligus anak dari kakek Sugi ini. Di sana semua anggota PKK telah berkumpul. Nenek penjual daging busuk itu ternyata merupakan ibu dari si Kopet. Dia merintahkan si Kopet Shinso untuk membawa Erin ke ruang pembantaian. Si Kopet gila itu pun meninggalkan Erin sendirian di ruang pembantaian itu. Di sana Erin bertemu dengan Andy yang kondisi sudah semakin parah. Erin mencoba memberikan pertolongan, namun pengait besi di tubuh Andy malah menancap semakin dalam. Tahu dirinya tidak akan bisa selamat, Andy pun meminta Erin untuk segera mengakhiri penderitaannya. Dengan derayan air mata di pipi, Erin pun mengambil sebilah pisau dan menusukkan benda tajam itu ke perut Andy. Erin kembali menjelajahi ruangan mengerikan itu dan membuat dia bertemu dengan Morgan. Erin berusaha menolong Morgan dan berusaha keluar dari tempat itu. Beruntung Jedida datang dan menunjukkan jalan keselamatan, jalan keluar pada mereka berdua. Namun si Kopet Shinso tentu tidak akan membiarkan buronnya kabur begitu saja. Adegan kejar-kejaran pun dimulai. Dengan senjata Shinso legendaris miliknya, si Kopet itu pun mengejar Erin dan juga Morgan.
Setelah berhasil kabur dari markas Kopet itu,